informasi pertama dulu, saudara, yang hadir di Sapa Indonesia Pagi. Warga Kampung Barokaso, Desa Sukamulya, Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di perkebunan teh. Jasad ditemukan warga yang tengah melintas di kawasan itu. Warga yang menemukan jasad korban langsung melaporkan ke polisi. Saat olah TKP, polisi berhasil menemukan identitas korban. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah untuk diotopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Soal TKP itu ada temukan KTP. Dugaan sementara kemarin adakah tanda-tanda kekerasan atau seperti apa? Sementara ini masih pendalaman dan masih pemeriksaan oleh pihak rumah sakit Cianjur. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Diduga akibat korsleting, rumah indekos di Kampung Pendei, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor terbakar. Dari rekaman video amatir, tampak api sudah membesar membakar rumah indekos 4 lantai. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bogor dibantu mobil pemadaman dari Kabupaten Bogor. Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan angin yang cukup kencang membuat bangunan cepat habis terbakar. Bakar sinyal dari konsleting listrik, dan alhamdulillah kami mengerahkan potensi damkar Kota Bogor 6 unit, plus dengan kabupaten dibantu kabupaten 2 unit, dengan personil kurang lebih sekitar 22 orang. Pak, dugaan sementara Bapak kayak kebakaran ini, Pak? Dugaan sementara ini dari konsleting listrik. Korsleting Ya, ya? sementara ya, karena sekarang masih dalam penanganan. Peristiwa kebakaran juga terjadi di sebuah pasar induk Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Puluhan kios pedagang hangus dilalap api. Kobaran api dengan cepat melalap puluhan kios pedagang. Peristiwa membuat sejumlah pedagang panik menyelamatkan barang dagangan mereka. 6 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun dugaan awal kebakaran ini disebabkan korsleting dari salah satu kios pedagang. Terjadi kebakaran di pasar induk Cepu. Untuk terdampak ada sekitar 80-an kios lebih yang terdampak terbakar dan loss. Terus kami melaksanakan pemadaman mulai tadi jam 5.50 sampai sekarang tinggal pendinginan. Informasi lainnya, saudara, setelah memberlakukan satu arah selama 8 jam, Satlantas Polres Bogor pada Minggu malam kembali menormalkan jalur di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Diprediksi puncak arus wisatawan akan terjadi hari Senin ini. Inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pada Minggu malam, Satlantas Polres Bogor telah memberlakukan penormalan di kedua arahnya. Jumlah kendaraan pada hari Minggu kemarin mencapai 110.000. Diprediksi untuk puncak kendaraan wisatawan yang ingin berlibur akan terjadi pada hari Senin ini. Mengingat kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata. Untuk perbandingan dari hari kemarin sangat signifikan, di mana kemarin hanya 70 sampai dengan 80.000 kendaraan yang naik turun. Kemudian untuk sampai dengan dari 00 sampai dengan 06.00 yang terdata tadi, sudah kendaraan yang naik turun sampai dengan 110.000 kendaraan. Sementara, saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju Bandung dan juga Jawa Tengah pada Minggu malam terpantau ramai lancar. Kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju arah Cikampek tujuan Bandung, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ini berangsur turun. Tidak ada kepadatan maupun antrean seperti yang terjadi pada Minggu siang. Meski sudah terpantau cukup lancar, namun polisi terus mengantisipasi kembali terjadinya lonjakan kendaraan.
Informasi lainnya, saudara, jenazah Osima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, dibawa pulang dan dimakamkan di kampung halamannya Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan rekan korban sesama pramugari tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah Osima Yukari ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Osima selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi. Keluarga mengaku pasrah dan ikhlas dan berharap seluruh korban yang belum teridentifikasi segera menemui titik terang dan segera dimakamkan. Kalau saya sudah ikhlas, apapun yang terjadi mungkin Allah lebih sayang sama anak saya daripada saya. Tapi saya juga berharap semoga teman-teman Osima yang belum diketemukan, semoga segera ditemukan. Ya, biar dia bisa diambil keluarganya seperti Osima. Itu harapan saya, itu. Osima Yukari merupakan salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza Rabu 15 Januari lalu. Saat itu, Osima menghadiri acara ulang tahun temannya bersama Aulia Belinda yang juga menjadi korban kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya masih akan hadir di Sapa Indonesia pagi. Di antaranya ada 5 warga negara Indonesia menjadi korban penembakan oleh petugas maritim Malaysia. 1 di antaranya